Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Keluarga Kristen Gereja Toraja Jemaat Sukabumi edisi 29 November 2020. Kita akan belajar satu topik renungan mingguan Gereja Toraja, Allah, pemulihan Allah atas umatnya. Dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat 12. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca, dengar, renungkan, sungguh kami hidupi untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan demikian, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Demikian firman Tuhan. Pemulihan Allah atas umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata atau orang memberi nasihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengapa? Karena tentunya mengobati butuh biaya yang besar, resiko yang tinggi, kerugian yang bisa banyak hal yang kemudian jadi korban ketika mengobati. Dan karena itu memang sebelum terlambat perlu untuk pencegahan. Paling tidak ya kita hanya mendisiplinkan diri untuk kemudian mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya tentang kesehatan ya dan lain sebagainya. Suatu saat ketika saya masih di kampung, masih kecil, saya menyaksikan langsung bagaimana di kampung kami itu atau di rumah kami itu dekat dengan pandai besi, membuat golok atau parang atau perkakas yang lain
Ketika saya ke sana, saya bersama dengan orang tua membawa sebuah parang yang ada retakan untuk kemudian diperbaiki kembali. Dan ketika dibawa di pandai besi, bagaimana parang itu yang hanya sedikit retakan, kemudian harus diproses kembali, dimasukkan di dalam bara, tempat kembali, diulang seperti ketika baru dibuat. Dan bayangkan, hanya sedikit goresan, hanya sedikit retakan, kemudian prosesnya, pemulihannya, perbaikannya sama dengan mengulang ketika dia barang itu dibentuk atau parang itu dibentuk, dimasukkan di dalam bara sampai merah, kemudian dihantam dengan palu besar, dimodel kembali, dikasih halus kembali, dan itulah proses pemulihan. Dan saya melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, begitulah cara Allah memproses kita, membentuk kita kembali, memulihkan kita, bahwa ada hal yang harus diperbaiki, ada hal yang harus dikorbankan dalam sebuah proses pemulihan. Tidak langsung simsalabim, tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Nah, ini yang kemudian mau diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 64, bacaan kita tadi ayat 1 sampai ayat 12. Bahwa dalam proses pemulihan sebelum itu terjadi, maka mestinya ada kesadaran diri, identifikasi diri. Dan ini dilakukan oleh Nabi Yesaya, di mana ketika Nabi Yesaya mengidentifikasi apa yang terjadi bagi orang Israel, sehingga mereka ditaklukkan, mereka dihancurkan dan dibawa ke pembuangan di Babel. Bayangkan, ya, kalah dalam perang saja adalah sesuatu yang memalukan, apalagi ditambah ketika dia harus diangkut ke negara atau orang yang menaklukkan, atau dibawa ke tempat musuh, orang yang mengalahkan. Ini adalah sebuah penghinaan, ini adalah sebuah hal yang begitu memalukan dalam perang bagi sebuah bangsa. Dan Israel ditawan di Babel selama 70 tahun. Nah, mengapa demikian? Sampai kemudian mereka berpuluh-puluh tahun berada dalam perbudakan, mereka berada dalam tawanan, mereka berada di pembuangan yang keji, yang memalukan. Nah, ini yang kemudian dievaluasi, dilihat oleh saya. Yang kemudian dalam identifikasi Yesaya itu mewakili umat bahwa ada hal yang keliru, ada kesalahan yang besar dilakukan oleh umat Tuhan, bahkan dilakukan oleh pemimpin umat, pemimpin agama yang kemudian mementingkan dirinya sendiri, yang berpikir tentang dirinya sendiri, memikirkan perutnya sendiri. Nah, mari kita perhatikan di ayat 6 sampai 7. Saya baca di ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dalam terjemahan bahasa Inggris, sekedar najis, tapi di sini dia menggunakan kata infeksi. Bayangkan kalau kita mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang terinfeksi virus misalnya. Mungkin mulus dari luar, baik-baik saja dari luar, tetapi di dalamnya ada kebusukan. Jadi infeksi itu ada hal yang busuk pada diri kita, dalam diri kita. Dan ini dilihat oleh Nabi Yesaya bahwa orang Israel mengalami sebuah infeksi. Ada kebusukan yang terjadi pada umat Allah, orang Israel, termasuk para pemimpin, tokoh-tokoh agama, tidak terlepas dari infeksi itu, najis itu, kebusukan itu. Ayat 6 bagian A. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Oke lah,
mereka melakukan ritual dari luar pakai jubah, ia menutupi kebusukan mereka. Yesus menegur orang-orang Yahudi misalnya, dari luar seperti kuburan yang dipoles indah, begitu indah dari luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang berulang, kebusukan. Nah, ini yang dilihat, ini yang berhasil diidentifikasi oleh Nabi Yesaya. Mereka infeksi, mereka najis, bahkan kesalehan mereka umat Allah, orang Israel, seperti kain yang kotor. Jadi dari luar mereka bersih, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kotor. Ini bahasa yang disampaikan oleh Yesaya. Dan kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat 6 bagian C terus ke bawah. Inilah yang kemudian menyebabkan orang Israel menerima penghukuman atau peringatan atau ajaran dari Allah menggunakan bangsa Babilonia untuk kemudian menghancurkan mereka dan menawan mereka bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi, apa yang harus dipulihkan? Pemulihan Allah atas umatnya. Sekali lagi, yang dipulihkan adalah pengharapan mereka. Jangan kemudian mengandalkan diri sendiri. Jangan kemudian memikirkan diri sendiri. Lalu kemudian meninggalkan Allah. Lalu kemudian tidak lagi bertindak di atas kebenaran atau perintah-perintah Tuhan. Allah melihat kondisi ini terjadi pada Israel. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, proses pemulihan itu begitu berat sampai begitu banyak nabi yang cari korban. Yeremia, Yesaya sendiri kemudian mati syahid dalam hal ini. Ini kemudian menjadi yang itu tadi, sebuah proses yang harus dibayar mahal untuk kemudian terjadi sebuah pemulihan. Dalam kondisi ini, Nabi Yesaya berseru kepada Tuhan. Dengan kesadaran diri, kami telah berdosa, umat telah salah, umat tidak taat kepada Tuhan. Yesaya menempatkan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa, yang tidak ada tandingannya. Dalam Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 5, khususnya di ayat 3 dan 4. Di sana Yesaya melihat dan menempatkan Allah sebagai Allah yang dimana ketika Allah turun, Allah hadir, menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya. Tidak pernah ada Allah yang seperti itu yang disembah oleh orang-orang yang kemudian sebegitu dahsyat dengan Allah yang hidup yang disembah oleh Yesaya atau umat Tuhan. Dan karena itu di ayat 8, setelah mengidentifikasi apa yang terjadi, kebobrokan, keserakahan, degradasi moral yang terjadi pada umat Allah, Yesaya sebagai seorang nabi Allah yang setia. Tetapi sekarang ya Tuhan, Nabi Yesaya berseru memohon pemulihan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Sesungguhnya Tuhan, kami ini adalah orang yang tidak berdaya. Kami adalah tanah liat yang tidak ada apa-apanya tanpa tangan Tuhan. Di ayat 9, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Bagaimanapun juga, orang Israel adalah umat-Mu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu. Pandanglah kami, janganlah marah amat sangat. Ini bahasa yang diungkapkan oleh Yesaya.
Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bahwa kehadiran Sion, peran Sion sebagai simbol kehadiran Allah dalam pemahaman dan pandangan orang Israel juga telah hancur lebur. Dan ini kemudian mengisyaratkan bahwa Allah mereka pun kalah pada saat itu. Karena itu Yesaya berseru, engkau adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti engkau. Tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat apa yang Tuhan lakukan. Selain dari Allah yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah. Melihat semuanya ini ya Tuhan. Masakan engkau menahan diri. Masakan engkau tinggal diam. Dan menindas kami amat sangat. Ini permohonan. Bahwa pemulihan itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara ketika ada kesadaran diri. Ketika kita membawa keberadaan kita bahwa kita adalah sungguh orang yang telah sakit. Bahwa untuk sembuh dari sakit kita harus sadar bahwa kita sementara sakit. Dan ketika kita sadar bahwa kita sakit, maka kita akan cari obat. Kita akan mencari pemulihan. Dan pemulihan itu hanya terjadi di dalam Tuhan. Dan terbukti bahwa Allah kembali membawa umatnya Israel ke Yerusalem. Membangun kembali tembok-tembok yang telah diruntuhkan oleh musuh. Dan jauh ke depan, Allah telah memulihkan kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Di mana pada minggu ini, kita sudah masuk pada minggu Advent yang pertama. Dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Juga dalam masa penantian perayaan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Pemulihan terjadi di dalam Dia. Karena itu sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam masa-masa Advent ini, kita sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita. Kita sadar diri. Kita mengidentifikasi diri kita, siapa kita. Bahwa kita adalah tanah liat yang rapuh. Tidak ada apa-apanya tanpa Allah, tanpa kita berada di tangan Allah. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.